Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya syukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, termasuk nikmat yang saya rasakan pada hari ini. Insya Allah kita akan memulai mengkaji Sahih Bukhari dan mudah-mudahan bisa berlanjut, bahkan bisa mengkaji pada kitab-kitab yang lain, khususnya kitab Kutubus Sittah. Amin. Dan ada baiknya sebelum saya memulai membaca Sahih Bukhari, saya perkenalkan diri saya. Adapun nama saya Muhammad Wahyu Aulia, asal dari Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Trenggalek, dan sekarang ini saya berdomisili di Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Makassar. Dan insya Allah saya akan mengkaji, atau tepatnya mengaji barangkali, karena belum bisa sampai dalam membaca kitab Bukhari, dan memang saya bukanlah seorang ulama, jadi tentu banyak kesalahan. Saya bukan ulama, bukan juga ustadz, bukan gus, ya orang Islam biasa yang senang belajar ilmu agama, utamanya ilmu Quran hadis. Langsung saja saya mulai membaca. Yang mempunyai kitabnya bisa disimak. Ya, namun saya punya kitab ini sudah cukup lama, karena waktu itu tahun 88, tahun 89 itu saya tinggal di daerah Bandung, Jawa Barat, dan di sana ada kajian Sahih Bukhari. Disitulah saya kemudian membeli, yang waktu itu harganya masih 29.000, dan ini belum ada nomor-nomor hadisnya, tidak seperti hadis yang sekarang itu ada nomor-nomornya. Ini belum ada, tapi salah isinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, siapa asy-syaikhu syekh. Di sini maksudnya panggilan untuk seorang ulama, yaitu yang kita kenal dengan Imam Bukhari itu. Dan juga memang ada juga syekh itu panggilan untuk orang tua, tapi di sini adalah untuk panggilan seorang ulama. Al-imamu, yang jadi imam, maksudnya yang jadi panutan, jadi contoh. Al-hafidhu, yang hafal. Masyhur itu di dalam yang banyak dikisahkan oleh para penulis maupun yang menceritakan tentang bagaimana hafalannya Imam Bukhari. Beliau itu sangat hafal. Mendengar satu kali dari gurunya itu semua bisa dihafal, tidak satu huruf pun yang tertinggal. Jadi memang luar biasa beliau ini. Panggilannya Abu Abdillah, punya anak Abdillah, dipanggil Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Amin. Babun, adapun ini bab kaifa, bagaimana, karena telah ada apa betul wahyi, permulaannya wahyu ila Rasulillah, pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang pertama ini adalah membahas bagaimana mula-mula atau pertamanya
wahyu itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qulillah dan firman-Nya Allah Jalla yang Maha Agung apa zikruhu sesebutannya. Inna sesungguhnya kami Allah auhayna telah memberi wahyu kami Allah ilaika kepada engkau Nabi Muhammad kama sebagaimana auhayna telah memberi wahyu kami Allah ila Nuhin kepada Nabi Nuh wan nabiin dan kepada para nabi. Jadi kami Allah memberikan wahyu kepadamu Nabi Muhammad sebagaimana kami Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan juga kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Jadi apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad ini ya sama dengan apa-apa yang telah Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Semuanya mengajak menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Hadatsana Al-Humaidi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansori qala berkata Yahya akhbaroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ana sesungguhnya Muhammad bin Ibrahim iku sami'an telah mendengar Al-Qamah pada Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi yaqulu berkata Al-Qamah sami itu aku mendengar Umar pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari di atas mimbar. Qala berkata Umar sami itu aku mendengar Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda Rasul inamal a'malu sesungguhnya amalan-amalan bin niyati dengan niat. Amal adalah kalimat jamak ya. Jadi kalau mufradnya itu amal. Jadi amal apapun yang seseorang kerjakan itu biniyah, dinilai, ditulis sesuai niatnya. Niatnya dia beramal tuh untuk apa? Dia haji, dia sholat, dia zakat, dia puasa, itu diniatkan untuk apa? Itu kan ditulis sesuai niatnya. Ini dicontohkan oleh Nabi. Wa inna likulli imri'in dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang manawa apa-apa yang telah berniat dia. Jadi yang akan ia miliki, seseorang akan memiliki sesuai dengan niatnya. Contohnya, faman maka barang siapa kanat yang ada apa hijratuhu hijrahnya ila dunia karena dunia. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, ini contohnya ya zaman dulu itu. Kalau dia tuh niatnya misalkan untuk mendapatkan dunia, maka dia yusibuha akan mendapatkan dia pada dunia, itu yang didapat, tidak dapat pahala karena niatnya niat untuk dunia. Awi muraatin atau niat untuk perempuan, dan niatnya hijrah itu karena ada perempuan hijrah diikut hijrah, ada perempuan yang disukai diikut hijrah. Yang kihuha akan menikahi siapa orang pada perempuan, itu yang didapat, gak dapat pahala. Fahjaratu maka hijrahnya seseorang ilama pada apa-apa, hajar yang hijrah siapa orang ilahi pada ma, apa-apa itu niatnya. Dari sini bab yang saya baca tadi adalah bab bagaimana wahyu turun kepada Nabi, atau awalnya mula-mula wahyu itu turun kepada Nabi. Tapi Imam Bukhari di sini yang dicantumkan pertama adalah tentang niat, membahas tentang niat. Jadi seakan-akan tidak nyambung. Tapi ini maksudnya pesan dari Imam Bukhari bagi orang-orang yang belajar atau membaca hadis-hadis beliau, karena ini adalah ilmu agama yang utama, maka niatnya supaya benar, supaya pas, jangan sampai salah niat. Karena ilmu agama itu dikatakan dalam hadis lain itu al ilmu hayatul iman wa imadul iman. Jadi al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Jadi ilmu itu adalah hayatul Islam, hidupnya Islam. Jadi kalau ilmunya banyak, ilmunya bagus, maka orang yang beragama Islam itu istilah Islam akan hidup. Islam akan hidup dengan ilmu, dan iman akan kokoh, akan tegak dengan ilmu. Atau kebalikannya, kalau orang tidak berilmu, kalau dia beragama tidak berilmu, ya
kurang hidup keislamannya, imannya pun tidak mantap, tidak kokoh, gampang terpengaruh. Dan terima kasih, sekian dulu video untuk pertama ini. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.